Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lagi selamat pagi buat kita semuanya. Shalom, salam kudus ya. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudaraku. Ya benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, semua kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau terus memanggil kami dengan panggilan kudus-Mu ya Tuhan, untuk datang terus ya Bapa kepada pengetahuan yang benar dan bersama-sama memuliakan-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan kami Tuhan Yesus, dan kami mau mempersembahkan hidup kami yang telah Engkau tebus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih atas kesediaan semua orang-orang kudus-Mu ya Tuhan yang merindukan segala firman kebenaran-Mu disingkapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama-Mu, kami berdoa pada Bapa dalam surga. Haleluya, amin, amin. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan, ya, bagaimana kita memahami dengan baik bahwa seperti sebuah kendaraan ya, ada yang dirancang khusus untuk dipakai di daerah-daerah yang berbukit begitu ya. Ada kendaraan yang dirancang khusus untuk dipakai di perkotaan, Bapak Ibu Saudara ya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keadaan yang diperlukan begitu ya oleh yang merancang kendaraan untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, bahwa Tuhan merancang orang Israel untuk cocok menghidupi hukum Taurat, tetapi tidak demikian dengan bangsa lain. Ya, benar ya Bapak Ibu Saudara ya, karena ketika Tuhan Yesus berfirman melalui hambanya Rasul Paulus, ya di situ Tuhan Yesus sudah menyatakan perbedaan bagaimana fungsi daripada kebenaran firman Tuhan itu bisa diterapkan dalam kehidupan bangsa lain sebagai tubuh Kristus, tidak sama dengan fungsi daripada kebenaran yang dinyatakan untuk dihidupi oleh bangsa Israel. Jadi Tuhan yang merancangnya, amin. Jadi bukan kita manusia yang membedakan, bukan kita manusia yang mengaturnya, bukan kita manusia yang merancangnya, tapi adalah sang arsitek yang agung, yaitu Allah sendiri yang merancangnya agar sesuai dengan apa yang dikehendaki kita. Kita hanya alat-alat yang dipakai yang menuruti saja Bapak Ibu Saudaraku, amin, supaya hidup kita bisa berfungsi sebagaimana yang Allah kehendaki. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, bahwa kita tentunya tidak boleh salah memahami tentang hukum Taurat itu, bahwa Paulus mengatakan ya, siapa saat ini yang ingin atau yang masih berusaha untuk hidup di bawah hukum Taurat, Paulus katakan mereka berada di bawah kutuk. Ya, tentu punya alasan. Karena apa? Karena saat ini ya, program Tuhan adalah memberkati umat manusia, adalah berdasarkan kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pagi hari ini saya ingin mengajak kita lagi untuk melihat bagaimana ya Tuhan menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang sangat luar biasa, sehingga kita saat ini boleh hidup di dalam kepatuhan terhadap kehendak Allah,
sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan rencananya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi apakah hukum Taurat itu adalah dosa? Sehingga dikatakan bahwa siapa yang melakukan hukum Taurat saat ini, yang ingin hidup di bawah hukum Taurat, mereka berada di bawah kutuk? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Hukum Taurat itu adalah kudus dan mulia. Itu adalah firman Allah, suci adanya, ya Bapak Ibu Saudaraku. Itu adalah firman Tuhan yang diturunkan oleh Allah dari kekudusannya. Hanya ya firman Tuhan yang disebut dengan hukum Taurat itu berfungsi untuk apa? Apakah untuk membebaskan manusia dari dosa? Tidak. Ya, apakah membuat manusia menjadi lebih baik? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya iya. Tetapi kemarin kita sudah lihat bahwa justru dikatakan ya, apa yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat oleh karena kelemahan daging manusia. Jadi manusianya yang tidak mampu untuk melakukan hukum Taurat itu, sehingga tentu saja Tuhan tidak akan memakai apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia untuk menyelamatkan manusia, melainkan Tuhan membuka jalan melalui kasih karunia-Nya, yaitu melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal, membuka jalan untuk keselamatan bagi manusia, dan diberikan secara cuma-cuma saat ini keselamatan itu. Amin. Nah, itulah Bapak Ibu Saudaraku ya. Sehingga saya mengajak kita untuk melihat lagi bahwa memang dari awal telah dirancang oleh Tuhan bahwa hukum Taurat itu adalah untuk orang Yahudi, ya, bukan untuk kita bangsa-bangsa lain saat ini, apalagi untuk tubuh Kristus, ya. Mari saudaraku kita lihat dulu di dalam Mazmur 147, ya. Ya, jadi kita masih melihat dari bertolak dari Galatia pasal 2 ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, di mana Rasul Paulus menegaskan atau menjelaskan, mengajarkan bagaimana natur daripada sifat asli daripada Injil kasih karunia itu tidak boleh ditempatkan di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kalau Injil Kerajaan Sorga ditempatkan di bawah pengajaran hukum Taurat, ya itu cocok, ya. Nah, itu make sense lah, ya. Jadi benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan bangsa Israel, ya, yaitu apabila kerajaan sorga sudah dekat. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat dulu di Mazmur 147, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 147. Mari, Mazmur 147, kita lihat di ayatnya yang ke-19, saya akan membaca untuk kita. Ya, Mazmur 147, ayat 19 dan 20, demikian firman Tuhan. Ya, kita lihat. Ya, dikatakan ya, Ia, ini maksudnya Allah memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Ya, Yakub adalah Israel. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ya, jadi Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. 20. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Lagi, ya, boleh dicatat itu. Ia tidak berbuat demikian. Demikian apa? Tidak memberikan ketetapan-ketetapan hukum-hukumnya, hukum Taurat maksudnya, kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ya, hukum-hukum Allah,
hukum Taurat Allah tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Haleluya. Jadi lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya, haleluya. Kata pemazmur, bangsa-bangsa lain tidak mengenal hukum Taurat. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi yang disadari dari awal adalah bahwa hukum Taurat itu ditambahkan, Bapak Ibu Saudaraku, hukum Taurat itu ditambahkan adalah untuk mengatur kehidupan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, keturunan Abraham dan Ishak dan Yakub. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dengan demikian kita bisa memahami apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 2, bahwa bangsa-bangsa lain tidak mempunyai hukum Taurat, ya. Nah, ini kita masuk pada pertanyaan, menjawab pertanyaan apa yang disampaikan oleh Ibu Beth beberapa waktu lalu. Ya, Roma pasal 2, ya, coba kita lihat. Nah, dengan apa yang dikatakan oleh pemazmur, sekarang kita dapat memahami apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus berdasarkan Injilnya atau Injil kasih karunia yang diberitakannya, yang disampaikannya ke bangsa-bangsa lain. Roma pasal 2. Ya, kita lihat ya di ayatnya yang ke 14, dari ayat 12 saja kita lihat ya, saudara-saudaraku. Ya, Roma pasal 2 mulai dari ayat 12. Dikatakan, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi posisinya sama semua, di bawah kuasa dosa. Ya, ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan, kalau ada yang dapat melakukannya. Ya, melakukan hukum Taurat itu bukan sebagian-sebagian, sesuai dengan keinginan orang-orang. Ya, misalnya untuk makanan tertentu boleh dianggap haram, yang lainnya halal. Tapi bagaimana dengan pakaian misalnya? Pakaian juga tidak boleh dari dua bahan. Ya, tidak boleh juga menanami tanaman dalam sebuah ladang dengan dua jenis benih, Bapak Ibu Saudaraku. Dan jadi Bapak Ibu Saudara, tidak bisa melakukan hukum Taurat itu sebagian-sebagian. Ya, kalau memelihara hari Sabat, misalnya hari Sabtu, oke. Tapi bagaimana dengan memasak? Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu juga dilarang. Apakah bisa melakukannya? Apakah sanggup? Begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi siapa yang melakukan hukum Taurat itu yang akan dibenarkan. Tapi di pasal 3 kita lihat, Paulus katakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Amin. Ya. Nah, karena itu saudaraku, sekarang Paulus membawa ini kepada bangsa lain. Terus bagaimana bangsa lain? Ya, kita lihat di ayatnya yang ke-14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat. Ya, jelas tadi di Mazmur 147 dikatakan bahwa ya Tuhan mengaruniakan, memberikan hukum Taurat, hukum-hukumnya kepada umatnya Israel, dan dia tidak memberikannya, ditujukannya hukum Taurat itu untuk bangsa-bangsa lain. Dan maka Paulus katakan, apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, lalu apa? Bagaimana dengan mereka? Nah, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, ya, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Karena semua orang mempunyai hati nurani untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Sebab dari awal manusia itu sudah diciptakan oleh Tuhan, ya, serupa dengan dan segambar dengannya, ya, bisa membedakan apa yang salah dan apa yang benar. Ya, hanya manusia itu, Bapak Ibu Saudaraku, sesudah jatuh ke dalam dosa,
maka hati nuraninya sudah tercemar. Ya, hati nuraninya sudah tercemar, sehingga saudara-saudaraku dikatakan, kalaupun bangsa-bangsa lain tidak mempunyai hukum Taurat, tapi di dalam hati mereka ada suatu kesadaran untuk bisa membedakan yang mana yang boleh dan yang mana yang tidak boleh, dan mana yang benar dan apa yang salah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat bahwa kecenderungan hati manusia dikatakan adalah kecenderungan kepada yang jahat. Seperti pada zaman Nuh pada masa air bah, ya, sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman air bah untuk menghukum manusia pada zaman Nuh, dikatakan hati manusia itu selalu condong kepada apa yang jahat. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan demikian Paulus katakan tadi, apabila bangsa-bangsa lain pun tidak memiliki hukum Taurat, tapi mereka mempunyai hati nurani yang dapat menuduh diri mereka, menuduh sesamanya, bahwa mereka ya bisa tahu yang mana yang boleh dilakukan, seperti tidak boleh membunuh. Itu ada pada hati manusia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam daging manusia itu ada suatu kesadaran hati nurani untuk tidak melakukan kejahatan terhadap sesamanya. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak berarti bahwa bangsa-bangsa lain pernah menerima ya hukum Taurat yang tertulis, melainkan hanya Musa yang pernah menerima hukum Taurat yang tertulis dan disampaikan kepada bangsa Israel, kepada bangsa lain. Nah, lalu sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau dikatakan hukum Taurat itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dan sudah selesai. Lantas bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Ya, kalau begitu sekarang ya semua manusia dapat menyadari di dalam dirinya masing-masing, kembali lagi kepada pernyataan daripada Paulus di sini, bahwa tidak ada manusia yang dapat berdalih yang mengatakan bahwa dia tidak tahu ya apa yang baik dan apa yang jahat. Semua orang tahu. Hanya masalahnya adalah ya mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat tidak berarti bahwa mereka mempunyai satu kebenaran yang dapat diterima oleh Tuhan di dalam diri mereka sendiri. Ya, tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Orang tahu mengenai apa yang jahat dan apa yang benar, itu tidak berarti bahwa orang itu mempunyai sesuatu yang dianggap sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tidak demikian. Karena apa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sudah mengatakan bahwa tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak, dan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu di Roma pasal 3 ayat 23. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saat ini oleh karena kuasa hukum Taurat itu adalah menghukum manusia. Manusia yang mana ini? Manusia yang di luar Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Siapa yang hidup menurut roh, Bapak Ibu Saudara? Orang-orang yang hidup menurut roh adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, di mana Roh Kuduslah yang memberikan hidup yang benar, ya, hidup kebangkitan Yesus Kristus yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya, yang walaupun tadinya kita adalah mati karena dosa, Paulus katakan sekarang kita telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, boleh dikatakan, jadi apakah orang-orang yang tidak percaya saat ini berada tanda kutip di bawah kuasa hukum Taurat? Ya, yaitu mereka berada di dalam ancaman hukuman, ya, berada di dalam ancaman hukuman maut, yaitu hukuman dosa.
karena upah dosa adalah maut. Jadi bagaimana sekarang saat ini seseorang bisa dibebaskan daripada hukum Taurat, dibebaskan dari ancaman hukuman maut? Satu-satunya cara adalah seseorang harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, menerima pengorbanan Yesus Kristus, menerima pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, yang telah membebaskan kita, membenarkan kita. Oleh darahnya kita dikuduskan, disucikan dari segala dosa kita, sehingga saat ini kita di dalam Kristus Yesus adalah orang yang telah dimerdekakan dari hukuman dosa dan maut. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, demikian, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Galatia itu, ya, Galatia pasalnya coba kita lihat di dalam Galatia pasal 2, ya. Kalau kembali lagi kita kepada dasar kitab pembahasan kita, perenungan kita, yaitu kitab Galatia. Disinilah Paulus menegaskan kepada jemaat Galatia, di mana Paulus kecewa kepada mereka karena mereka ya menyalahgunakan fungsi daripada hukum Taurat itu. Mereka berpikir mereka bisa menjadi lebih baik karena mereka membawa diri hidup mereka ya untuk berjalan berdasarkan tuntunan hukum Taurat. Paulus katakan di Galatia pasal 5, kamu hidup di luar kasih karunia Tuhan. Mereka ingin kembali ya menjalankan hukum sunat sebagai cara mereka untuk terlihat benar di hadapan Allah, dan itu adalah suatu pandangan yang keliru. Ya Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan di pasal 2 Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Coba kita lihat Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Ya, Galatia 2 ayatnya yang ke-16. Ya, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat, sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, diulang-ulang oleh Rasul Paulus terus bahwa sekarang ini ya kehendak Tuhan bukanlah manusia ingin hidup benar di hadapan Allah berdasarkan tuntunan daripada hukum Taurat. Sama sekali tidak. Tidak ada rancangan Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada rancangan Tuhan memberikan hukum Taurat itu supaya manusia itu sanggup menjadi lebih baik. Malah tambah buruk Bapak Ibu Saudaraku, ya. Kenapa tambah buruk? Apakah hukum Taurat itu yang salah? Tidak. Ya. Karena apa? Karena hukum Taurat itu menuduh. Hukum Taurat itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak sanggup menyelamatkan dirinya, bahwa manusia itu ya adalah daging, dan bahwa manusia itu cenderung kepada dosa, dan bahwa manusia itu, Bapak Ibu Saudara, sudah dikuasai oleh dosa dan maut dan tidak akan berdaya untuk menyelamatkan dirinya kecuali mereka datang kepada Yesus, percaya kepada Kristus, dan menerima pencurahan darah Yesus Kristus, menerima kuasa salibnya yang dapat membenarkan setiap orang yang percaya dan diselamatkan. Jadi tidak ada Bapak Ibu Saudaraku saat ini orang yang ingin berusaha untuk hidup menuruti hukum Taurat, mereka bisa menjadi benar. Itu keliru, itu sangat keliru Bapak Ibu Saudara. Itu sudah kembali kepada kehidupan daging, kembali kepada hidup yang lama, dan itu namanya mengabaikan, menolak apa yang sudah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib secara sempurna, dan manusia sudah menambahkan usahanya dan perbuatannya supaya membuat dirinya jadi benar, dan itu tidak mungkin. Paulus katakan itu sia-sia, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itu adalah usaha yang sia-sia. Hanya pekerjaan Kristus yang dikehendaki oleh Allah yang sempurna di atas kayu salib, hanya itu yang dapat membuat manusia menjadi benar. Amin. Ya,
Karena bukan manusianya yang dilihat oleh Allah Bapa yang benar. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Tapi kita di dalam Kristus Yesus menjadi benar. Amin. Allah Bapa melihat kita di dalam Kristus Yesus karena kita percaya kepadanya, pada Yesus, maka kita dibenarkan. Amin. Ya, pada dasarnya kita bukan orang benar dan tidak ada yang benar. Tapi di dalam Kristus Yesus kita menjadi benar. Amin. Dan itu bukan karena usaha dan perbuatan kita, dan bukan karena perjuangan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang sudah selesai dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, di mana Dia berkata sudah selesai. Amin. Yesus sudah menyelesaikan seluruh tuntutan hukum Taurat, seluruh tuntutan hukum dosa dan hukum maut. Yesus Kristus telah mematahkan kuasanya di atas kayu salib, dan Dia dikuburkan dan Dia bangkit dengan kehidupan yang menang terhadap dosa, dan sekarang kita lebih daripada pemenang. Amin. Di dalam Kristus kita sekarang lebih daripada pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu Paulus tadi mengatakan, sekarang tidak ada orang yang dibenarkan karena dia mencoba ingin hidup di bawah hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat itu menuntut kesempurnaan. Dan tidak akan mungkin ada orang yang sempurna di dalam perbuatannya, bukan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus yang bisa mencapai kesempurnaan itu, dan itu sudah selesai dilakukan. Maka hanya di dalam Yesus saat ini orang dipandang benar di hadapan Allah. Amin. Ya, bukan di dalam melakukan hukum Taurat. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Karena di dalam Yesus, ya, puncak daripada kasih Allah yang sempurna, itu telah dinyatakan dan itu menjadi milik setiap orang. Allah memandang setiap pribadi manusia yang sudah ditempatkan di dalam Kristus oleh Roh Kudus, karena percaya kepada Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus tentang salib Yesus, di mana Yesus telah memikul semua dosa kita. Dia telah menebus kita, Dia telah mengampuni kita, Dia telah membenarkan kita. Oleh karena darahnya yang kudus, kita ditempatkan di posisi yang sempurna, dan kita diambil dari keberdosaan kita yang lama, dan kita ditempatkan di dalam kekudusan Kristus. Itulah hidup yang kita jalani sekarang ini. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya Paulus katakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Amin. Di pasal 2 ayat 20 itu kan, kita lihat di situ dikatakan apa? Ya. Ayat 19 kita lihat di pasal 2 Galatia tadi. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Bersama dengan Kristus, kita sudah disalibkan, kita sudah dikuburkan, dan kita sudah bangkit bersama-sama. Jadi kata kuncinya adalah apa? Bersama-sama. Ya, di luar Kristus yang ada adalah hukuman. Ya, yang ada adalah penderitaan yang kekal dan ancaman, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi di dalam Kristus dikatakan bahwa kita telah disalibkan, kita telah dikuburkan, dan kita telah bangkit bersama-sama dengan Dia. Karena itu, hidup yang kita jalani sekarang, ayat 20 dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ada satu pujian yang sangat luar biasa, ya, Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Kita hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalam kita. Karena itu kesatuan kita, kebersamaan kita dengan Kristus
itulah yang menjadikan hidup kita dipandang benar oleh Allah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bukan hidup kita, asal hidup kita yang kita bawa dari masa lalu kita dengan hubungan dengan Adam yang berdosa. Itu hidup yang sia-sia Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu hidup yang sudah dikutuk oleh dosa. Itu adalah hidup yang dikuasai oleh maut. Itu adalah hidup yang sia-sia Bapak Ibu Saudaraku. Hidup yang digerakkan oleh kuasa daging Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, dari situ Allah menebus kita melalui darah Kristus, sehingga hidup kita ditempatkan melalui iman kita, ditempatkan di dalam Kristus, di dalam kekudusannya. Maka sekarang kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, amin. Melainkan kita hidup di bawah kasih karunia. Itu yang ditegaskan oleh Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena kamu sekarang tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi kamu sekarang berada di bawah kuasa kasih karunia. Amin. Jadi kasih karunia yang membawa kemenangan saat ini Bapak Ibu Saudara. Bukan kebenaran di mana orang-orang ingin berusaha, ingin berjuang dengan kekuatannya sendiri, dengan imajinasinya sendiri, ya, dengan pikirannya sendiri. Tidak Bapak Ibu Saudara, ya. Hanya kasih karunia Allah, hanya kuasa Injil kasih karunia Allah yang membimbing orang saat ini bisa melihat kekudusan di dalam kehidupannya, yaitu kekudusan Kristus yang sudah ditebus melalui darahnya yang suci di Bukit Kalvari. Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kalau kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Rasul Paulus begitu kecewa dan sedih dia melihat sikap daripada jemaat Galatia yang mereka cenderung kembali untuk ingin hidup di bawah hukum Taurat Bapak Ibu Saudaraku. Sampai-sampai Paulus mengatakan di Galatia pasal 3 itu, apa dikatakan? Galatia pasal 3 Bapak Ibu Saudaraku, ya. Galatia pasal 3 ayat 1 Paulus katakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ya, lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kita tidak boleh menjalani kehidupan Kristen kita menjadi seperti orang yang bodoh. Kita sudah menjadi bijaksana di dalam hikmat yang surgawi daripada Kristus yang dikaruniakan kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Amin. Bahwa kita diselamatkan, pasti diselamatkan, ya, hanya melalui iman, bukan karena usaha dan perbuatan kita. Itu adalah hikmat surgawi yang dunia ini tidak tahu. Ya Bapak Ibu Saudara, yang iblis tidak mengerti itu dan tidak akan bisa mengerti mereka kecuali mereka datang kepada kebenaran kasih karunia Allah, maka mereka akan mengerti bahwa hanya melalui darah Kristus, hanya melalui pekerjaan salib Kristus, karya Yesus Kristus yang sempurna, hanya melalui hal itulah Allah melihat manusia berkenan di hadapannya. Tidak ada yang lain caranya Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya apa yang diusahakan manusia itu adalah hasil pekerjaan daging Bapak Ibu Saudara, ya. Dan sudah dikatakan bahwa pekerjaan daging tidak akan berkenan kepada Allah. Hanya pekerjaan Roh Kudus yang berkenan kepada Allah. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah merupakan suatu pernyataan statement yang absolut, ya, daripada Allah melalui Injil kasih karunia Allah saat ini bagi manusia. Tuhan menawarkan pendamaian berdasarkan apa yang dilakukannya, bukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh manusia. Itu hukum Taurat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Hukum Taurat itu mengatakan kalau kamu sungguh-sungguh melakukan perintah-perintah Tuhan, maka kamu akan diberkati. Tapi kalau kamu melanggar firman Tuhan, maka kamu akan dihukum dan kamu akan menderita untuk selamanya. Yaitu adalah konsekuensi daripada cara, ya, struktur daripada perintah hukum Taurat dulu ketika Tuhan Yesus belum menggenapi di atas kayu salib. Tapi sekarang
Kasih karunia Allah adalah kasih Allah yang menghidupkan. Amin. Memanggil semua manusia untuk menjadi benar di dalam Kristus Yesus. Bukan menjadi benar di dalam apa yang dilakukannya. Sebab tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan tidak ada manusia yang bisa sempurna melakukan kehendak Allah. Hanya di dalam Kristus kita berkenan kepada Allah. Amin. Dan itu kita alami melalui iman kita kepada firman kebenarannya. Makanya Paulus katakan di ayat 1 tadi, Galatia pasal 3. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Apa yang harus dilukiskan, digambarkan, diceritakan, diberitakan, dibentangkan, ya dijelaskan Bapak Ibu Saudaraku di saat ini supaya manusia bisa mengerti kebenaran. Salib Kristus, amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bukan keberhasilan manusia yang harus dijelaskan untuk bisa membuat orang lain mengerti kebenaran. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada pekerjaan manusia yang bisa menjelaskan ya tentang kebenaran Kristus saat ini yang membuat orang menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Karena pekerjaan manusia itu tidak sempurna. Karena pekerjaan manusia itu bercacat. Bapak Ibu Saudara, karena perbuatan manusia itu tidak ada yang benar-benar mempunyai standar yang diinginkan oleh Tuhan untuk bisa berkenan kepadanya, kecuali satu, pekerjaan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itulah yang membuat hati Allah dipuaskan, ya Bapak Ibu Saudaraku. Maka itu sebabnya Allah berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara-saudaraku, kita menjadi berkenan karena kita ada di dalam anaknya yang tunggal, amin. Karena kita ada di dalam Kristus, karena kita menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus yang sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus, dan kita menjadi bagian dari kehidupan Kristus yang mulia, yang suci, yang ditebus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi Allah memandang kita di dalam Kristus, karena Allah melihat kita di dalam hidup yang baru. Amin. Ya saudara-saudaraku, dan di dalam hidup yang baru itulah kita mengekspresikan seluruh ketaatan kita kepada kehendak Allah saat ini di dalam pengendalian daripada kuasa kasih karunia-Nya yang membawa kita kepada seluruh perkenanan Tuhan dalam setiap detail, setiap rinci daripada kehidupan yang kita jalani saat ini. Roh Kudus yang menggerakkan hidup kita, Roh Kudus yang memimpin hidup kita, Roh Kudus yang memimpin langkah hidup kita, supaya selaras dengan kehendak Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, yaitu kasih karunia-Nya yang membawa hidup kita menjadi berkenan kepada Bapa di surga bersama-sama dengan Kristus. Amin. Di luar Kristus semuanya itu adalah kesia-siaan. Di dalam Kristus semuanya adalah keberuntungan. Amin. Nah karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau dikatakan kita adalah orang-orang yang paling beruntung hidup di zaman kasih karunia ini, saya secara pribadi mengaminkan dengan sungguh-sungguh. Dan saudara-saudara juga, mari kita bersama-sama mengaminkan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau menempatkan, memberikan fase kesempatan kami hidup di dalam masa di mana anugerah Allah dicurahkan, dikaruniakan saat ini dengan limpah dan dengan segala kekayaan yang Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Hidup kita sudah diberikan berkat yang besar, dan hidup kita sudah dituntun oleh Roh Kudus di dalam terangnya. Amin. Di dalam terang Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah mengapa kita perlu terus memahami siapa kita di dalam Kristus. Amin. Siapa kita di dalam hidup yang baru ini? Siapa kita di dalam ciptaan yang baru ini? Bagaimana kita seharusnya bersikap,
supaya selaras dengan panggilan kudus daripada Tuhan, maka kita terus membawa diri kita datang kepada pengetahuan kebenaran, agar kebenaran itu terus memerdekakan kita, supaya kita bisa hidup menjalani sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam tubuh Kristus yang mulia itu. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur pagi hari ini, ya, kita semua yang hadir pada pagi hari ini sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, semuanya kita sangat diberkati oleh Tuhan di dalam kasih karunia-Nya, dan kita sungguh-sungguh mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memakai hidup kita sesuai dengan apa yang Dia rancangkan di dalam, ya, kasih karunia-Nya. Paulus mengatakan, ya, Yesus berkata kepada Paulus, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Amin. Allah mencukupkan kita, Allah memampukan kita, kasih karunia-Nya memberikan kepada kita kesanggupan, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita ini senantiasa hidup yang dipersembahkan, memuliakan Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku, mari beritakan terus, mari kita datang terus, ya, menyambut dan, ya, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur atas apa yang Tuhan karuniakan bagi kita, dan kita harus bagikan itu kepada semua orang. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita, dan Roh Kudus yang memberikan kita damai sejahtera-Nya setiap saat, setiap hari. Kita bersyukur kepada-Nya dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Sejak Engkau menyelamatkan hidup kami oleh kasih karunia Kristus, kami rindu mempersembahkan hidup kami kepadamu yang telah Engkau tebus dan tidak akan sia-sia lagi. Engkau telah menempatkan kami di dalam posisi yang mulia, bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi apa yang telah dilakukan oleh Kristus bagi kami, itulah yang menjadi kebanggaan kami dalam hidup ini. Dan kami percaya, adapun hidup kami ini bukan kami lagi sendiri, melainkan Kristus yang hidup dan menghidupkan kami senantiasa. Setiap hari diberikan kami gairah, setiap hari diberikan kami semangat, setiap hari kami diberikan kerinduan, dan setiap hari kami diperlengkapi dengan ucapan syukur dan kerinduan untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati seluruh pekerjaan kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, kesehatan kami, dan apapun yang kami perbuat, kami akan perbuat segenap hati kami seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kami tahu dari Tuhanlah kami akan memperoleh upah yang besar, mahkota yang besar, karena Engkau telah menyediakannya bagi setiap orang yang percaya, yang selalu rindu hidup di dalam kesetiaan kasih karunia-Mu. Terpuji Engkau Bapa. Diberkati semua saudara kami yang sudah dengan rela hati mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menggerakkan hidup kami untuk senantiasa memuliakan-Mu di pagi hari ini dan untuk selamanya. Kami bersyukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, terima kasih Bu Bet. Selamat pagi semuanya. Salam kudus buat kita semuanya. Selamat beraktivitas. Kita jumpa besok hari lagi. Saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi untuk membawa kita dalam doa syafaat, dan mohon didoakan semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu saudara-saudara kita yang mengikuti dari live streaming Facebook. Terima kasih semuanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati, dan kita pasti doakan semuanya supaya hidup kita terus dipimpin oleh Tuhan dan memuliakan Dia di dalam kebenarannya. Selamat pagi. Ya, salam kudus buat kita. Tuhan memberkati. Amin.